Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pendidikan dasar di Indonesia, mulai dari PAUD, SD, MI, dan paket A. Next. Nah, untuk anggota kelompok kami, di sini ada Alifia Ayasa Fitri Ramadhani, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Endah Harum Kusmaningsih, ada Afifah Diva, dan ada Ahmad Novian Ramadan. Next. Untuk topik pembahasan, kita akan membahas pengertian pendidikan dasar, sejarah pendidikan dasar di Indonesia, kurikulum pendidikan dasar usia dini, jalur pendidikan dasar, dan jenis pendidikan dasar. Nah, untuk pengertian akan disampaikan oleh teman kami, Ahmad Novian. Layar dan tempat saya persilahkan. Baik, kita masuk ke pengertian. Untuk pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 17, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Selanjutnya yaitu ada sejarah. Sejarah sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada semenjak Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Periode awal pendidikan di Indonesia terjadi ketika zaman Hindu-Buddha. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Praktik ini memberikan corak pendidikan pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan, Tarumanegara dan Majapahit di Jawa, serta Kerajaan Sriwijaya di Bali dan Sumatera. Para pendidik pada umumnya merupakan seorang brahmana yang mengajarkan keagamaan, sosial masyarakat, ilmu sastra, ilmu perbintangan, dan seni. Pada masa penjajahan Belanda, tingkat sekolah dasar disebut sebagai Europees Lager School atau ELS. Kemudian pada masa penjajahan Jepang disebut dengan sekolah rakyat. Setelah Indonesia merdeka, SR berubah menjadi sekolah dasar pada tanggal 13 Maret 1946. Kurikulum pendidikan dasar. Kurikulum disusun dengan memperhatikan yang pertama yaitu peningkatan iman dan takwa, yang kedua peningkatan akhlak mulia, selanjutnya peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, kemudian keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai keagamaan. Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat yang pertama ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, keterampilan, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan dasar berdasarkan kurikulum 2013, yang pertama mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi. Kemudian, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. PAUD pendidikan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Next. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu jalur formal dan jalur non-formal. Jalur formal ada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Sekolah dasar merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 tahun. Sedangkan MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama yang terdiri atas 6 tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan jalur non-formal memiliki kejar paket A. Program ini adalah program pendidikan pada jalur non-formal setara dengan SD atau MI bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD atau MI. Selanjutnya, ada jenis pendidikan dasar. Yang pertama ada sekolah dasar. Sekolah dasar di Indonesia pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang dikelola oleh pemerintah, biasanya disebut sekolah dasar negeri, dan madrasah ibtidaiyah negeri. Sedang yang kedua dikelola oleh masyarakat, biasanya disebut sekolah dasar swasta dan madrasah ibtidaiyah swasta. SD di bawah lingkup Kemendikbud, sedangkan MI di bawah lingkup Kemenak. Di samping itu ada pula sekolah dasar di bawah lingkup Kemendikbud berciri khas agama dengan sebutan sekolah dasar Islam, sekolah dasar Kristen, sekolah dasar Katolik, dan lain-lain. Yang kedua ada madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah atau MI adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama. Yang ketiga ada kejar paket A. Kelompok belajar atau kejar paket adalah jalur pendidikan non-formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non-pemerintah seperti Cambridge dan IB. Peserta kejar paket A dapat mengikuti ujian kesetaraan SD atau setara. Ujian kesetaraan diselenggarakan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober. Setiap peserta yang lulus berhak memiliki sertifikat atau ijazah yang setara dengan pendidikan formalnya. Kegiatan belajar fleksibel, maksudnya tidak penuh belajar 1 minggu penuh, hanya dengan 3
kali pertemuan seminggu. Kegiatan belajar dibagi 2 kelompok usia, yaitu usia dewasa, artinya di luar usia belajar formal. Untuk usia dewasa mengikuti jenjang belajar selama 4 semester atau 2 tahun, sedangkan yang masih usia belajar mengikuti kegiatan belajar selama 6 semester atau 3 tahun. Baik, berdasarkan presentasi yang telah kelompok kami sampaikan, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah MI atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur formal dan jalur non-formal. Jalur formal terdiri dari sekolah dasar atau SD serta madrasah ibtidaiyah, sedangkan jalur non-formal yaitu paket A yang setara dengan SD dan madrasah ibtidaiyah. Untuk video presentasinya kami cukupkan sampai di sini. Untuk yang memiliki pertanyaan bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.